Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Arab. Di video kali ini kita akan membahas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Untuk referensinya saya menggunakan buku Bahasa Arab untuk kurikulum 2013. Tapi nanti mungkin bagi adik-adik yang punya bukunya, nanti ketika kalian buka buku kok materinya beda. Nah, mohon maaf, ini bukan materinya yang beda, tapi urutannya yang sengaja saya urutkan lagi untuk memudahkan saya mengajarnya. Dan mungkin nanti soal-soalnya pun akan berbeda karena disesuaikan dengan materi yang saya bawakan. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang bab 1, yaitu at-ta'rifu bin nafsi. At-ta'rifu bin nafsi artinya perkenalan diri. Pada bab 1 ini kita akan membahas pertama kata ganti, kemudian muzakkar dan muannas. Langsung saja ya. Kata ganti dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, kemudian kata ganti orang ketiga. Kemudian kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga ini ada yang berbentuk tunggal atau satu orang dan jamak atau dua ke atas. Jadi semuanya total dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada 6 kata ganti orang. Yang pertama saya, kemudian kita, kamu, kalian, dia, dan mereka. Tapi dalam bahasa Arab kita akan mengenal lebih banyak kata ganti orang. Kenapa? Karena akan dibagi menjadi beberapa kata ganti. Sama seperti bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab juga ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Tapi kemudian dipisah lagi menjadi kata ganti untuk muzakkar atau untuk laki-laki dan untuk muannas atau perempuan. Kemudian dibagi lagi menjadi kata ganti untuk mufrad atau tunggal, kata ganti untuk musanna atau 2 orang, dan kata ganti untuk jamak atau 3 orang ke atas. Jadi total semuanya ada 14 dhamir atau kata ganti orang. Tapi di pertemuan kali ini, pada awal-awal pelajaran, kita tidak akan membahas semuanya. Kita hanya akan membahas kata ganti yang mufrad atau tunggal. Jadi kita akan membahas 5 kata ganti ini. Yang pertama, kata ganti orang pertama itu ana. Ana artinya saya. Nah, ana ini bisa dipakai untuk muzakkar laki-laki maupun muannas, sama menggunakan ana. Kemudian kata ganti orang kedua ini dipisah, ada yang untuk muzakkar laki-laki dan untuk muannas perempuan. Untuk muzakkar atau laki-laki kita menggunakan anta. Anta artinya kamu laki-laki. Kemudian untuk muannas kita menggunakan anti. Anti artinya kamu perempuan. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga ini juga dibagi, ada untuk muzakkar laki-laki dan untuk muannas atau perempuan. Untuk muzakkar kita menggunakan huwa. Huwa artinya berarti dia laki-laki. Kemudian untuk muannas kita menggunakan hiya. Hiya artinya dia perempuan. Sekarang kita coba hafalkan. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana, saya laki-laki atau perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Sekarang kita akan coba mengaplikasikan kata ganti yang 5 tadi yang sudah kita pelajari ke dalam sebuah kalimat atau percakapan. Sebelumnya, untuk memudahkan pengaplikasian kata ganti dalam sebuah kalimat atau percakapan, tentunya kita perlu mengenal beberapa kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah, ini ada beberapa kosakata, ada 3, yaitu murid, guru, dan pedagang. Murid dalam bahasa Arab adalah talibun.
talibun. Talibun artinya murid, tapi untuk muzakkar atau laki-laki. Sedangkan murid perempuan kita tinggal menambahkan ta marbutoh. Nah, ini ta marbutoh namanya. Ta marbutoh di akhir kata menjadi talibatun. Murid laki-laki talibun, murid perempuan talibatun. Yang kedua, guru. Dalam bahasa Arab mudarrisun. Mudarrisun. Sama seperti talibun tadi, mudarrisun adalah guru untuk muzakkar atau guru laki-laki. Sedangkan untuk muannas atau guru perempuan tinggal kita tambahkan ta marbutoh di akhir kata menjadi mudarrisatun. Mudarrisatun. Guru laki-laki mudarrisun, guru perempuan mudarrisatun. Kemudian yang ketiga, pedagang. Dalam bahasa Arab bai'un. Bai'un. Bai'un adalah pedagang untuk muzakkar atau laki-laki. Sedangkan untuk muannas atau perempuan kita tinggal tambahkan ta marbutoh di akhir kata menjadi bai'atun. Bai'atun. Pedagang laki-laki bai'un, pedagang perempuan bai'atun. Ini dihafalkan kosakata ini supaya memudahkan kita untuk pengaplikasian kata ganti tadi yang sudah kita pelajari. Murid talibun, talibatun. Guru mudarrisun, mudarrisatun. Pedagang bai'un, bai'atun. Sekarang kita akan coba untuk mengaplikasikan kata ganti ke dalam beberapa kalimat. Kita akan coba menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, saya Ahmad. Saya seorang murid. Saya Ahmad, saya seorang murid. Saya itu ana. Ahmad. Ahmad sama. Saya Ahmad, ana Ahmad. Saya anak seorang murid. Nah, seorangnya gak usah diterjemahkan. Jadi anggap aja katanya itu, kalimatnya itu saya murid. Saya murid. Ana murid dalam bahasa Arab ada talibun, ada talibatun. Karena Ahmad ini laki-laki, maka kita menggunakan kata untuk muzakkar atau laki-laki, yaitu talibun, murid laki-laki. Jadi terjemahannya adalah saya Ahmad, ana Ahmad. Saya murid, ana talibun. Kemudian kalimat yang kedua, saya Hilyah. Saya seorang murid. Seperti tadi ya, seorangnya gak usah diterjemahkan. Anggap saja kalimatnya itu saya Hilyah, saya murid. Saya Hilyah, ana Hilyah. Saya murid, ana murid. Murid ini ada talibun, ada talibatun. Karena Hilyah ini perempuan, maka kita menggunakan kata untuk muannas atau perempuan, yaitu talibatun, murid perempuan. Maka terjemahannya ana Hilyah, ana talibatun. Ana Hilyah, ana talibatun. Karena ana ini bisa dipakai untuk muzakkar ataupun muannas, maka sama tadi terjemahannya untuk muzakkar ataupun untuk muannas, laki-laki maupun perempuan, kita menggunakan ana. Kemudian yang membedakan di sini, ketika tadi Ahmad kita menggunakan talibun karena Ahmad laki-laki. Ketika Hilyah kita menggunakan talibatun karena Hilyah ini perempuan, maka kita terjemahkan murid di sini talibatun atau murid perempuan. Kalimat yang ketiga, kamu azam. Kamu seorang guru. Atau kita anggap saja kalimatnya kamu azam, kamu guru. Azam ini laki-laki, maka kamu kita menggunakan anta, bukan anti. Karena anti ini untuk muannas atau perempuan. Kita menggunakan anta untuk muzakkar atau laki-laki. Berarti terjemahannya anta azam. Anta
mudarrisun. Nah, guru di sini kita menggunakan mudarrisun bukan mudarrisatun karena mudarrisun ini untuk muzakkar dan azam ini laki-laki atau muzakkar. Jadi terjemahannya anta azam, anta mudarrisun. Nah, yang perlu ditekankan, diperhatikan baik-baik adalah kesesuaian ketika azam ini kan laki-laki, kemudian kita sesuaikan domir atau kata gantinya juga harus menggunakan kata ganti untuk muzakkar atau laki-laki. Anta, jangan menggunakan anti. Kemudian mudarrisun, gurunya pun ini untuk muzakkar. Mudarrisun, jangan menggunakan mudarrisatun. Kita akan coba supaya lebih paham lagi ke kalimat yang keempat. Kamu Aminah, kamu seorang guru atau kamu guru. Nah, kalau tadi itu muzakkar laki-laki, yang ini muannas perempuan, Aminah. Aminah nih perempuan. Maka kamu kita tidak menggunakan anta tapi menggunakan anti, yaitu kata ganti orang kedua untuk muannas atau untuk perempuan. Jadi terjemahannya anti Aminah. Anti guru ini kita menggunakan mudarrisatun, itu guru untuk muannas, artinya guru perempuan. Jadi terjemahannya adalah anti Aminah, anti mudarrisatun. Aminah ini perempuan, maka kita menggunakan kata ganti orang kedua untuk muannas atau perempuan, yaitu anti. Jangan menggunakan anta. Kemudian guru pun kita terjemahkan mudarrisatun bukan mudarrisun, karena Aminah ini muannas, maka kita menggunakan terjemahan untuk guru perempuan, mudarrisatun. Kita coba lagi supaya lebih paham lagi. Kita akan coba terjemahkan kalimat yang kelima. Dia Mahmud, dia pedagang. Dia Mahmud, dia pedagang. Mahmud ini laki-laki, berarti muzakkar. Maka dia kita menggunakan kata ganti orang kedua untuk muzakkar, yaitu huwa. Huwa Mahmud. Huwa Mahmud. Huwa pedagang, kita menggunakan ba'iun karena Mahmud laki-laki, maka kita gunakan pedagang untuk muzakkar atau laki-laki. Berarti terjemahannya huwa Mahmud, huwa ba'iun. Mahmud laki-laki, kita menggunakan kata ganti orang untuk laki-laki atau muzakkar huwa. Kemudian ba'iun juga ini pedagang laki-laki artinya. Huwa Mahmud, huwa ba'iun. Jadi jangan menggunakan hiya karena hiya ini untuk muannas, sedangkan Mahmud ini laki-laki atau muzakkar. Yang keenam, kita coba terjemahkan dia Roshidah, dia pedagang. Nah, Roshidah ini perempuan, berarti dia kita menggunakan kata ganti orang ketiga untuk muannas atau perempuan, yaitu hiya. Jangan menggunakan huwa. Huwa ini untuk muzakkar, sedangkan Roshidah itu perempuan, maka kita menggunakan hiya untuk muannas. Maka terjemahannya hiya Roshidah, hiya ba'i'atun. Nah, menggunakan ba'i'atun untuk muannas. Terjemahannya hiya Roshidah, hiya ba'i'atun. Roshidah ini perempuan, maka kita menggunakan kata ganti untuk perempuan atau muannas hiya. Kemudian pedagang kita terjemahkan juga pedagang perempuan, ba'i'atun, yang ada tak marbutohnya di akhir katanya. Nah, coba perhatikan ana Ahmad, ana talibun. Jadi Ahmad ini muzakkar, maka kita menggunakan talibun ini untuk muzakkar. Ana ini sama saja untuk muzakkar muannas tetap ana. Ana Hilyah, ana talibatun. Hilyah ini perempuan, maka talibatun. Kita menggunakan talibatun bukan talibun. Talibatun artinya murid atau murid perempuan. Anta Azam, anta mudarrisun. Azam ini laki-laki, maka kita menggunakan anta, yaitu kata ganti orang kedua untuk muzakkar.
anta. Kemudian mudarrisun, guru laki-laki, jangan mudarrisatun. Anti aminah, anti mudarrisatun. Aminah ini perempuan, maka kita gunakan anti. Kemudian kita terjemahkan guru ini mudarrisatun atau guru perempuan. Jangan kebalik. Jika azam ini laki-laki, maka gunakan anta, jangan anti. Kemudian aminah ini perempuan, maka gunakan anti, jangan anta. Kemudian huwa mahmud, huwa ba'iun. Mahmud ini laki-laki atau mudzakkar, maka kita gunakan kata ganti orang untuk mudzakkar juga, yaitu huwa, bukan hiya. Huwa mahmud, huwa ba'iun. Kemudian pedagang kita terjemahkan ba'iun, yaitu pedagang laki-laki, bukan ba'iatun, pedagang perempuan. Hiya rasyidah, hiya ba'iatun. Rasyidah ini perempuan, maka kita gunakan kata ganti untuk perempuan, yaitu hiya, bukan huwa. Hiya rasyidah, hiya ba'iatun. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan adik-adik semua paham pada materi kali ini. Kalau belum paham bisa ditanyakan di media sosial, di komen atau di media sosial yang lain. Jika sudah paham bisa langsung saja menuju ke video selanjutnya. Syukron ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.